Halo guys, kita mau coba ya. Ini teknik eco driving atau hypermiling itu bisa diterapkan ke semua mobil. Semakin efisien, tidak lambat banget ya, tidak juga agresif kita bawanya. Jadi hampir zero throttle atau zero rem ya. Iya, kita meminimalisir rem dan tidak agresif bawahnya. Ini kita start dari nol ya. Ini dari di gotong royong Bandar Lampung. Kita coba ya teknik ini digunakan pada mobil Datsun Go. Datsun Go lama ini 2016. Oke. Nanti kita lihat hasil average akhirnya. Saya bawa normal sebenarnya, tapi saya sangat halus dalam penggunaan gasnya. Ya, sangat halus sekali. Jadi akselerasinya perlahan dan setiap turunan saya tidak sama sekali akselerasi. Biarkan mobil itu mengakselerasi dirinya sendiri, mesin berputar dengan sendirinya. Nah, ini kita tetap ada rem karena tikungan ya. Tetap kita gas karena dia butuh tenaga awal, cuma kita sangat minim. Ketika kita gas, kita biarkan dia meluncur. Ini teknik gliding. Kalau istilah internasional gliding atau teknik ini namanya hypermiling ya. Nanti kita akan lihat dari average-nya itu sangat-sangat kecil. Yang saya terapkan pada mobil Suzuki XL7 perjalanan ke ujung Palembang dan balik lagi ke Bandar Lampung. Ini belum muncul karena masih belum. Ini saya bensin sangat sedikit sekali, jadi saya cukup ini Bandar Lampung muter-muter cukup sampai lebih dari 50 kilo dengan teknik ini gitu. Ini average kelihatan 15,6 ya, wajar karena masih awal ya. Ini bisa tembus sampai 20 tergantung dari kondisi. Ini kecepatannya segini, masih jalan kosong. Dan kita ini dengan teknik ini kita jangan terlalu mepet dengan mobil di depan atau motor di depan. Jadi selalu diperhitungkan karena kita kan tidak mau menggunakan rem sama sekali. Jadi biar mobil itu dia menghentikan mesinnya, melaju mesinnya dengan sendirinya. Nah, kita tikungan ini hampir tidak ada rem karena jadi dia jalan aja gliding. Nah, tuh lihat naik dia average-nya itu. Ini kondisi kaki saya tetap di pedal gas, cuman tidak menginjak gas ya, hanya untuk antisipasi. Kaki kita rem dan gas tetap ada gitu. Kita tidak agresif karena ini kita santai ya setelah antar anak sekolah. Jadi ini saya akan berikan full. Nah, ini saya tidak rem, saya menghindari saja ya. Tuh, dengan kita menjaga jarak kita bisa menghindarinya tanpa direm, meskipun mobil depan merem mendadak sekalipun. Tuh ada mobil depan, tuh lihat average langsung naik 21,1. Ini real teman-teman, real. Kalau konsumsi real BBM per liternya mau di full atau full tuh tetap real. Ini paling selisih itu sekitar 3% errornya. Saya sudah analisis dari yang Palembang kemarin, perjalanan Palembang kemarin itu dengan menggunakan ChatGPT itu ada selisih 3% paling gitu. Jadi kalau misalnya baru perjalanan segini, ibaratnya Bandar Lampung mah cuman 10 kilo ya sampai lokasi saya ini ya 0, lah ini mili ibaratnya gitu. Namun kalau untuk yang Palembang kemarin 3% itu ya kecil. Kemarin 90 liter itu yang 90,5 yang tercatat di MID ya, ininya rata-ratanya setelah kita jumlahkan. Namun dalam realnya sekitar hanya 5 liter. Jadi kita tambahkan 5 liter saja gitu.
itu bisa full tank gitu, tangki full. Ini MID nya dia naik jadi 24,1. Kita selalu antisipasi ya, selalu ada yang tidak terduga, orang berjalan, mobil berhenti mendadak gitu. Jadi kita harus antisipasi, jadi jangan terlalu dekat. Ini tidak bisa buat ngebut, bisa, cuman ini di kota juga, percuma juga gitu. Kita gas, ujung-ujung kita rem juga di depan untuk melewati satu mobil, sangat tidak efisien juga gitu. Jadi kalau kondisi santai ya seperti ini aja, yang penting jaga jarak, aman, dan ini tidak lambat juga kok, normal juga, karena orang juga kondisinya normal aja gitu. Tuh ini, nah ini kayaknya sepertinya harus rem ya, karena sudah terlalu mepet. Ada mobil Pajero nih di depan ini, dia tiba-tiba ambil kiri, rem sedikit saja gitu kan. Nah dia udah gas lagi, udah kita tinggal ini aja. Kecepatannya ujung-ujungnya juga sama seperti mereka pada umumnya, sama seperti yang dilihat. Nah, kita mau salip mobil Pajero enggak? Oh dia udah akselerasi lagi ya. Ini kita tambah gas sedikit nih. Lihat, average-nya 24,5. Ini kondisi mobil belum diganti oli. Iya, belum ganti oli ini. Apalagi kalau ganti oli, kita servis, tune up, bisa lebih irit lagi. Nah ini agak turun ya kondisinya. Ini saya lepas gas, benar-benar lepas gas, dan kecepatan dipertahankan oleh mesin gigi 5 ya. Ya saya masukkan gigi tinggi saja gitu, karena nggak masalah, karena ini posisi turunan. Jadi benar-benar sangat hemat loh, bisa tembus 24,8. Nanti ada lampu merah, karena mobil ini belum hybrid, masih ini ya, pasti ada penurunan untuk di lampu merah ya, karena kita masih berhenti ya. Kecuali kalau kita hybrid itu lebih irit lagi, karena hybrid bisa oh ini kita dapat lampu hijau ya, jadi bisa lebih, ini kita agak sedikit, jadi agak cepat karena untuk menghindari lampu merah ya. Benar-benar ini efisien. 25,3 bisa tembusin dalam kota, dalam kondisi kita normal kecepatan tuh. Kita udah Pajero tadi gitu. Nah ini kita udah menyusul Fortuner yang tadi kita yang menyalip kita tadi ya tuh. Jadi dengan teknik ini santai, aman berkendara, nyaman, dan konsumsi BBM ini dibanding kita jalan normal atau agresif. Agresif lebih parah, konsumsinya bisa parah. Katanya pengguna Datsun bisa ngomong, katanya suka bilang tidak hemat ya, yang 12 km per liter, 10 km itu karena dia penggunanya sangat agresif. Nah ini tanjakan, kita turunkan giginya ya, tapi kita gas juga dong, kita gas tipis-tipis. Itu kayaknya kita harus mengetahui karakter mesin, seberapa sih gas yang kita butuhkan untuk nanjak gitu kan. Tanjakan segini berapa. Nah ini karena saya sudah bertahun-tahun juga, jadi saya sudah memahami lah karakter mesin ini. Nah, sudah nanjak, sudah ikuti saja gitu, normal kok tuh, kecepatan normal dengan yang lain-lain agresif. Kita gliding, mesin kita gas dikit, kita lepas gitu kan. Nanti ketika tanjakan kita gas dikit-dikit, dia jalan begitu saja. Nah kan orang-orang menyerempet-nyerempet kadang gitu, jadi kita harus hati-hati juga ya. Stabil saja, lurus. Lihat masih average-nya turun, cuma turun sedikit, 24,7. Nanti mungkin akan turun lagi karena ini nanjak terus ya sampai sana. Nanjak kecil ibaratnya kan, nanjak tipis. Kita disalip nggak masalah, nanti juga berhenti juga karena itu posisi tikungan apa sih, putaran ya, jalan putaran. Ini kita gas tipis biar nggak dibilang lambat banget ya kan. Nah kan, jadi kita tetap turunkan gigi ya. Kalau nanjak turunkan gini, saya turunkan ke gigi 3 ya kan. Nanjak sedikit aja, gas sedikit, jangan agresif dalam-dalam karena percuma aja. Kita kalau nggak tahu karakter mesin, mau digas sedalam apapun ya mesinnya juga meraung-raung ini aja kan, tapi nggak muter berarti gitu loh.
Nah tuh, nah kita pas sampai di sini kita nggak kena hambatan mobil, nah kan. Jadi emang harus banyak perhitungan dihitung ya. Dan itu yang perhitungan tahu itu pengalaman kalian. Tuh lihat, ya turun sedikit udah normal ini karena kita nanjak terus ya. Sampai sini nanti kita akan turun. Ya, begitu udah di atas ini posisi turunan nih, turunan tipis ya. Langsung upper giginya ke atasnya. Biar dia gliding ke bawah. Gliding itu turun. Ini tanpa digas. Yang penting kaki tetap siap siaga karena untuk rem dan gas ya. Serta kopling ya kopling masih ada pakai kopling. Ya biar normal lah gitu kan. Antisipasi karena nah ini nih tiba-tiba ada motor pelan gitu kan, harusnya dia di pinggir, dia di tengah. Kita harus antisipasi itu. Kita ambil kiri karena kita mau ke warung ya. Nanti kita akan rekam lagi perjalanannya. Ini adalah video ini saya buat untuk memberitahu teknik ini yang saya pakai di XL7 arah Palembang, dan ini diterapkan di LCGC Datsun Go 2016 manual ya. Dan kalian bisa tahu LCGC harusnya lebih irit lagi kan. Nah ini kita ngerem sedikit, kita rem sedikit saja, jangan terlalu banyak gitu. Kita turunkan giginya, gigi 3. Saya gas tipis itu kan, seperti selai benang lah seolah-olah. Normal kan, nggak lambat, nggak cepet juga nggak gitu kan, sedang-sedang saja. Sampainya pun normal seperti estimasi pada Google Maps sebelum mulai perjalanan gitu kan, karena mereka ngukur itu perjalanan normal gitu. Normal artinya kita dengan perjalanan normal hemat BBM kita bisa 20-30%. Bahkan LCGC itu lebih irit lagi, bisa 45-60% ya. Itu perhitungan dari ChatGPT dibandingkan dengan Suzuki XL7. Saya sudah ukur itu ya, tapi tetap semua tergantung kondisi kendaraan, kondisi traffic juga. Tapi dengan kondisi traffic yang sama, dengan pengguna yang sama, bisa di atas itu gitu. Ini lihat ya, turun normal karena nanjak nih 20,8 ya, nggak apa-apa. Nanti kita lihat akhirnya berapa sih gitu kan. Yang selama ini dibilang Datsun katanya kurang irit, bohong nih gitu kan. Ini kita nanjak ya, turun memang turun wajar, kita banyak tanjakan. Nah ini turunan biarkan lepas, ini saya tidak gas sama sekali ya. Saya hanya siap siaga di rem. Kaki saya nggak kelihatan sih ya. Nanti saya mau juga sih ini beli kamera untuk rekam bagian kaki ya, biar kelihatan. Tolong subscribe-nya, like-nya untuk support saya. Nanti saya akan bagikan pengalaman, bagikan teknik-teknik ini yang saya juga pelajari dari teman-teman lainnya, dari nonton juga dari pengemudi driver internasional juga. Mereka juga banyak menggunakan ini untuk mengukur efisiensi maksimal sebuah kendaraan gitu. Jadi kalau kendaraan mah semua sama. Kalau kita mainnya agresif, semua boros, semua sama. Bahkan listrik pun kalau kita mainnya agresif ya, itu pun boros juga. Meskipun dia lebih hemat karena BBM-nya lebih murah, karena hitungan per kilometernya sekitar 300 sampai 600 km per liter ya ibaratnya, dibanding kita BBM, bensin maupun solar tuh. Jadi memang penggunaan, tapi kalau misalnya kita pengguna agresif juga ya boros juga sih itu. Meskipun masih di bawahnya, bisa mungkin tembus 1000-an per kilometer per liter itu listrik gitu kan. Kalau dikonversikan ya itu kalau ke dalam bahan bakar, cuma tetap masih lebih irit dibanding kalau kita main gas agresif dengan menggunakan mobil BBM konvensional bisa 2 kali lipat
borosnya dari penggunaan normal. Tuh. Jadi artinya memang benar kalau misalnya kita agresif di sini bisa tembus hanya 10 km per liter. Nah ini kita kena lampu merah, ya udah nggak apa-apa, santai saja. Kalau mau irit ya nanti ketika dapat lampu merah dimatikan saja mobilnya karena mesin mati. Tapi ini kita coba tanpa dimatikan mesin, kita langsung ini saja ya. Ini karena saya megang satu tangan jadi agak susah. Oh kita dapat ini, kita dapat lepas ya, kita dapat lepas. Oke. Nih turun 20,1 normal lah, normal masih. Ini penggunaan dalam kota Bandar Lampung pagi setelah antar anak sekolah. Jadi ya traffic ramai lancar gitu. Padat banget tidak, ramai lancar normal. Ini saya hanya gunakan rem ya. Rem ya ini karena terlalu mepet jadi saya rem sedikit. Nah, ini saya tidak gas. Oke, ini kan gas sedikit. Ya, setelah lepas dari itu, nah ini kita jaga jarak. Sebisa mungkin kita jaga jarak, teman-teman. Karena ya lebih baik selamat, aman. Berkendara itu aman dan nyaman. Ya. Kalau mau agresif mungkin yang buru-buru ngejar waktu itu boleh. Kalau kita santai lebih baik aman, cari aman dan nyamannya saja. Membuat mesin kita lebih halus, ya, lebih awet, lebih irit BBM itu. Kalau dibilang ngomongnya irit terus, kalau punya mobil ya harus punya, ya bukan begitu juga gitu kan. Namanya mobil itu ibaratnya kayak teman kita sayangi juga gitu. Jadi dengan berkendara seperti ini kita halus sama mereka gitu kan. Ngegasnya sedikit-sedikit, ngeremnya juga sedikit gitu kan. Dengan karena kita sudah perhitungan gitu kan dengan jarak dan ini ya hambatan-hambatan di jalan. Jadi dia pun menyayangi kita dengan tidak rewel. Tidak rewel, dikit-dikit minta ke bengkel gitu kan. Jadi kita sayangi dia juga, jangan kita terlalu menganggap dia itu alat kita habisin ya kan. Kasihan kantong kita juga ya. Ya ini buat saya ya, karena saya memperhitungkan kantong. Kalau teman-teman memang ini ya nggak masalah gitu. Kalau saya memperhitungkan kantong juga, sayangi mobil juga, karena saya bersyukur Allah berikan rezeki gitu. Dan saya rawat dengan baik. Itu nanti efeknya ke depannya, jika mobil-mobil rata-rata 5 tahun sudah banyak servis besar, mobil yang kita rawat dengan baik, oli ganti dan kita juga penggunaannya halus, itu bisa tahan sampai 10 tahun baru kita servis besar, dan bahkan bisa awet hingga 20-an tahun dan mesin masih bagus. Tidak perlu ganti yang macem-macem gitu kan. Itu efeknya, dia menyayangi kita ibaratnya gitu kan. Kalau bisa ngomong, dia terima kasih juga gitu karena kita rawat dengan baik. Nah ini turunan. Tadi saya nanjak ya kan, pakai gigi 2, jadi agak turun lumayan ya karena tanjakan lumayan tinggi nih ya. Tanjakan flyover ini emang agak aneh ya, emang agak terlalu tajam. Ini kita turunan. Ini tadi saya gas, gliding saja. Ini saya gas tipis. Kalau mau lihat real time ininya, MID ininya, saya geser. Nah, tuh. Sayang mobil Datsun ini maksimal di 30 km per liter ya dia. Jadi tidak bisa lebih dari itu. Jadi memang hasil akhirnya pun dipengaruhi ini juga. Jadi catatannya pun nggak bisa lebih tinggi. Gitu. Sedangkan mobil lain ada yang sampai 50 km per liter batasan efisiensinya. Datsun cuma 30 dia sudah maksimal. Kalau di XL7 ini bisa lebih dari 30 dia, bisa ke tembus ke 40 dengan teknik ini gitu. Jadi makanya saya bilang lebih irit, karena mungkin karena meteran pencatatan juga ya. Nah ini
real time itu karena 30. Ketika gliding ya kan, saya gas ini tetap saya gas tipis-tipis aja nih untuk overtime kecepatan ya. 20, 23, 25 ini bisa kelihatan. Dia berubah-ubah juga tergantung kita gas juga tuh kan. Kita gas. Ini full AC ya, teman-teman, full AC. Kalau tidak pakai AC lebih irit dari ini. Jadi kalau tidak pakai AC lebih irit lagi. Iya, kemarin perjalanan ke Palembang itu sampai ujung ya, ujung Sumatera Selatan ya, ke Muara Kulam itu full AC karena panas banget teman-teman. Siang panas dan malam pun tuh gerah, lengket badan kalau tidak pakai AC. Jadi anak istri nggak mungkin tahan. Jadi mereka minta full AC. Jadi saya perjalanan tuh dari Bandar Lampung full AC semua itu. Data itu real, nggak ada rekayasa. Setiap saya isi bensin saya kasih tahu full, meterannya pun full, MID pun saat di reset saya bakal ngomong di reset dari nol semua, saya nolkan semua di Palembang. Kemudian dari perjalanan dari Palembang sampai ke ujung Sumatera Selatan dan balik lagi ke Bandar Lampung itu tidak saya reset sampai ke Bandar Lampungnya. Jadi biar datanya real. Ya ini ya, lihat tuh, ini gliding. Ini saya nggak gas dalam-dalam, saya gas tipis-tipis saja gitu. Saya ibaratnya kayak saya percikin air saja gitu kan tuh. Nanti hasil akhirnya kelihatan di sini. Jadi perjalanan 19,2 km per liter ya untuk perjalanan 9,3. Oke. Nah, sudah sampai. Ini ya teman-teman ya, tripnya 9,3. Tuh 9,2. Oke, terima kasih. Nah gitu, jadi ini contoh dari mobil Datsun Go ini. Datsun Go, nggak bohong, nggak tipu-tipu, ini real. Di Bandar Lampung boleh dicoba dari gotong royong, dari Bundaran Gajah sampai ke saya lokasi di jalur 2 Korpri ya, dekat Autosign. Jadi real.